Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah sekalian. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu apabila kita juga mengucapkan salawat kita dan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, ada satu kondisi yang didapati nanti ketika kita dikumpulkan di yaumul qiyamah, dikumpulkan di padang mahsyar. Apa itu padang mahsyar? Tempat dikumpulkannya seluruh umat, dari umat Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh manusia-manusia tersebut dikumpulkan di padang mahsyar. Tak ada seorang pun yang lalai, terlewati ataupun absen, tidak hadir di padang mahsyar. Semua manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, ternyata pada saat itu ada satu kondisi dari sekian kondisi-kondisi yang sangat banyak, dan kondisi ini disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis yang berbunyi, Atadruna manil muflis? Apakah engkau tahu siapakah orang-orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut, orang yang bokek, ya, tidak punya modal tidak punya, malah punya hutang. Ini satu kondisi yang dimiliki oleh salah satu dari golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atadruna manil muflis? Kemudian ditanya, al-muflis, apa itu muflis? Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata', yang tidak punya bekal apa-apa lagi. Tidak punya dirham, tidak punya kekayaan, tidak punya harta, wala mata, dan tidak punya barang apapun yang dihargai sebagai sesuatu yang dianggap hak pemiliknya. Artinya dia sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Ya, al-muflisu fil yaumil qiyamah, dan ternyata orang muflis itu di hari kiamat adalah ya'ti yaumal qiyamati bisodaqatin, yang datang pada hari kiamat nanti, berkumpul di padang mahsyar nanti. Yang namanya padang mahsyar tempat dikumpulkan dan tempat satu persatu manusia itu akan dihisap daripada amal-amal kebaikannya dan amal-amal keburukannya. Kalau banyak amal baiknya, dia mendapatkan timbangan yang berat. Kalau banyak amal buruknya, dia mendapat timbangan yang berat, buruk juga. Maka pada saat itu ada orang yang datang dengan melaporkan, ini pahalaku, ini pahala sodakoku, ini pahala zakatku, ini pahala siamku. Dia laporkan semua pahalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dari sekian banyak pahala-pahala yang diberikan, yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat itu, ternyata pahala itu sedikit demi sedikit mulai berkurang dan sampai habis. Dan dia tidak memiliki. Maka dikatakan al-muflisu man la dirhama lahu wala mata, orang yang tidak punya kekayaan lagi dan tidak punya barang apapun yang bisa dihargai. Ternyata hancur semua, hilang semua pahala saumnya, pahala zakatnya, dan pahala sholatnya. Kenapa? Ketika di dunia itu syatamahada, dia sholat, dia haji, dia zakat, tapi mulutnya tidak bisa dijaga. Kalau setiap berbicara itu keluar pembicaraan yang buruk, setiap berbicara keluar pembicaraan yang menjengkelkan orang lain, buat kesel orang lain. Ya, ini adalah salah satu bagian orang-orang yang merugi, orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Wa qadha fahada, dan menyebarkan berita fitnah. Ya. Wa akala mahada,
wa akala mala hada, dan memakan harta orang tak seizinnya. Ya, luar biasa. Wa daraba hada, dan memukul orang lain. Jadi orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut itu adalah orang-orang yang datang di hari kiamat dengan pahala sholatnya, dengan pahala zakatnya, dengan pahala puasanya, tapi seluruh pahala ini dilebur hilang semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia tuh hidup. Apa hidupnya? Kelakuannya, perbuatan buruknya apa tadi? Menjengkelkan. Kalau berbicara tuh jengkelin orang, kesel, menyebarkan fitnah, memakan harta orang tanpa seizinnya, kemudian memukul orang. Dengan kekuasaannya itu dia ambil semua yang dimiliki oleh orang lain, ditarik untuk dirinya, karena dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan. Nah, ternyata Masya Allah, orang-orang seperti ini ditagih oleh Allah, ditagih oleh orang-orang yang pernah disakiti hatinya di dunia. Karena selama di dunia dia tidak bisa dan tidak mampu untuk membalasnya. Karena kebetulan ketika dia di dunia itu adalah orang-orang yang lemah, yang nggak mampu meminta, menagih kembali. Akhirnya ditagih dan diminta ketika dia berada di hari kiamat. Pada hari kiamat itu ditagih, diambil seluruh pahala. Sholatnya diambil. Diambil lagi pahala zakatnya. Diambil lagi pahala puasanya. Habis seluruh pahala-pahalanya. Pahala kebaikannya sudah habis. Tapi ternyata teman-teman sekalian, masih banyak orang-orang yang antri menunggu tagihan tersebut, meminta kembali pertanggungjawaban ketika dia melakukan perbuatan buruk di dunia. Pahala sudah habis. Pahala zakat sudah habis, pahala puasa habis, pahala saum habis, pahala haji habis, semua pahala kebaikan dia. Ternyata masih banyak orang yang untuk menagih dia. Katakan dalam sebuah hadis, fayu'ta min hasanati, maka diambil dari kebaikannya itu, diberikan kepada orang tersebut, sudah habis pahalanya. Ya, sudah habis pahalanya. Kemudian Masya Allah, katakan dalam sebuah itu, wa ukhidha min khatayahum, maka orang-orang yang ngantri tadi menunggu dan menagih daripada perbuatan dia yang dilakukan selama di dunia itu, digantikan dengan menyetorkan. Jadi dosanya orang yang ada itu dikembalikan ke orang yang tadi. Akhirnya orang tersebut Masya Allah, pahala nggak dapat, habis ludes luar biasa, tapi dia mendapatkan dosa, ditransfer dosanya dari orang tersebut ke orang yang tadi. Akhirnya apa? Tidak memiliki apapun, pahalanya habis, malah saldonya adalah dosa. Faturihat, maka dilemparkan dia ke dalam finnar, dilemparkan ke dalam neraka. Nah, inilah satu kondisi bagaimana manusia yang bangkrut di hari kiamat. Apa tuh orang yang bangkrut? Mala dirhamalahu wala mata, yang tidak punya kekayaan, tidak punya harta, dan tidak punya barang yang bisa diberikan harga untuk barang tersebut. Karena apa? Semua sudah habis. Siapakah itu? Orang yang datang di hari kiamat dengan pahala sedekah, dengan pahala puasa, dengan pahala zakat, pahala haji, tapi ludes semua pahalanya. Karena apa? Diminta pertanggungjawaban dari orang-orang yang pernah dia sakiti. Dari mulutnya, dari tangannya, dari mengambil harta orang lain yang tanpa seizinnya. Ternyata Masya Allah masih banyak orang-orang yang antri. Ternyata diganti. Kalau pahala nggak ada, maka ambillah dosa-dosaku ini, ku transfer ke untukmu. Akhirnya saldonya yang tinggal adalah saldo dosa. Akhirnya turihat finnar, dilemparkan ke dalam neraka yang sangat-sangat luar biasa. Nah, ini adalah salah satu bukti kalau kita nanti berada di dunia ini, meninggal itu dalam kondisi yang selamat, dalam kondisi yang selamat, tidak meninggalkan hutang,
tidak meninggalkan sesuatu yang menjadi orang itu masih ada sangkutan. Kalau kita berbuat salah, minta maaf ke orang lain. Jangan sampai perbuatan salah kita, utang kita ini ikut menyertai kita wafat dan dikuburkan di dalam alam kubur. Dan nanti ketika dibangkitkan di yaumil qiyamah itu, kita masih meninggalkan tagihan-tagihan yang sangat luar biasa. Dan tagihan ini akan diminta oleh orang-orang yang pernah kita hidup bersamanya. Terjadi sesuatu yang tidak baik ditagih pada saat itu. Maka mudah-mudahan kita semua ini anak sekalian, setiap hari, setiap malam itu introspeksi diri. Apa kata Umar bin Khattab? Hasibu anfusakum qabla an tuhsabu alai. Hisablah, evaluasilah, introspeksi dirimu setiap malam sebelum engkau diintrospeksi oleh Allah yang Maha Adil. Karena kalau sudah diintrospeksi oleh Allah, tidak ada lagi kecurangan-kecurangan, yang adalah keadilan Allah yang tampakkan kepada diri kita. Maka kalau malam itu istighfar. Ya. Karena Rasulullah SAW yatubu fil yaumi 70 marrah wa yastaghfiru ilaihi 100 marrah. Rasul itu setiap hari itu bertaubat, beristighfar tuh, mengucapkan kalimat istighfar itu sebanyak 70 kali. Bahkan sampai 100 kali, teman-teman. Sampai 100 kali coba. Kita berapa kali istighfarnya kita? Minimal 5 kali. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Itu. Tapi Rasulullah itu manusia ma'sum. Atau manusia yang dijamin masuk surga. Diampunkan seluruh bentuk kekurangan dan kesalahan Rasulullah itu masa yang lalu, masa yang akan datang. Tapi Rasulullah tetap yang melakukan namanya istighfar. Beristighfar kepada Allah. Maka teman-teman sekalian, jangan sampai istighfar ini lepas dari kita. Karena khawatir nanti ketika kita wafat atau ketika kita tidur. Kita tidur, ternyata nggak bangun-bangun lagi dari tidur. Pada saat tidur itu kita membawa apa? Tagihan dosa. Ternyata nanti ditagih di hari kiamat, diambil pahala kebaikan, kemudian diberikan pahala keburukan kepada kita, maka dicampakkanlah kita ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalika. Paham dom semuanya? Oke, syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.